Materi kali ini mengenai perubahan sosial. Materi perubahan sosial yang akan dibahas yaitu pengertian perubahan sosial, pengertian perubahan sosial menurut para ahli, teori-teori perubahan sosial, bentuk-bentuk perubahan sosial, dan yang terakhir, faktor yang mempengaruhi perubahan sosial. Kira-kira apa ya perubahan sosial itu? Yuk kita simak penjelasannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti perubahan sosial adalah perubahan pada berbagai lembaga kemasyarakatan yang memengaruhi sistem sosial masyarakat, termasuk nilai-nilai, sikap, pola perilaku di antara kelompok dalam masyarakat. Secara umum, pengertian perubahan sosial yaitu perubahan yang terjadi pada masyarakat mengenai nilai-nilai sosial, norma, dan berbagai pola dalam kehidupan manusia. Berikut perubahan sosial menurut para ahli. Yang pertama, Kingsley Davis. Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Contohnya, era internet yang mengubah pola hubungan masyarakat dalam berinteraksi. Yang kedua, Selo Sumarjan. Perubahan sosial terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola-pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Contohnya, muncul aplikasi online yang mengubah lembaga ekonomi. Yang ketiga, Robert Mashiver. Perubahan sosial terjadi pada hubungan dan keseimbangan sosial dalam masyarakat. Contohnya, muncul konflik antara ojek online dan ojek pangkalan. Nah, itu dia penjelasan perubahan sosial. Yuk kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang teori perubahan sosial. Yang pertama, teori evolusi. Perubahan sosial sebagai suatu proses yang terjadi dalam waktu yang cukup panjang dan relatif lambat. Contohnya, pada zaman dahulu orang-orang berkomunikasi dengan surat, tetapi zaman sekarang orang-orang berkomunikasi dengan handphone. Teori evolusi ini dibagi menjadi 3 kelompok menurut Alex Inkers. Yang pertama, Unilinear Theories of Evolution. Masyarakat akan mengalami perkembangan sesuai dengan tahapan-tahapan tertentu. Yang kedua, Universal Theories of Evolution. Perkembangan masyarakat tidak perlu melalui tahap-tahap tertentu yang tetap. Yang terakhir, multilinear. Perlunya melakukan penelitian terhadap tahap-tahap perkembangan tertentu dalam evolusi masyarakat. Yang kedua, teori siklus. Yang dimaksud dengan teori siklus adalah perubahan sosial sebagai suatu proses yang berulang-ulang dan tidak dapat diarahkan. Artinya, apa yang terjadi sekarang pada dasarnya dapat memiliki kesamaan dengan apa yang terjadi pada masa sebelumnya. Contohnya, obat-obatan herbal, model pakaian, Vespa, dan mobil klasik lainnya. Yang ketiga dalam teori perubahan sosial adalah teori fungsional. Teori fungsional berasumsi bahwa masyarakat merupakan sebuah sistem yang terdiri dari berbagai bagian atau komponen yang saling berhubungan dan memiliki fungsi yang berperan dalam masyarakat. Contoh, keberadaan PAUD yang telah menggantikan fungsi dan peran lembaga keluarga dalam hal membantu anak mengenali lingkungan sosialnya. Terakhir, teori konflik. Nah, teori konflik ini melihat suatu perubahan sosial sebagai hasil dari suatu konflik sosial yang terjadi di masyarakat, baik yang berdampak positif maupun yang berdampak negatif. Contoh demonstrasi tolak kenaikan BBM, konflik yang melibatkan dua pihak yang saling berkepentingan, yakni pemerintah dan rakyat.
Bentuk perubahan sosial. Yang pertama, berdasarkan kecepatan berlangsungnya. A. Perubahan lambat atau sering disebut dengan evolusi. Contohnya perkembangan peradaban manusia. B. Perubahan cepat atau sering disebut dengan revolusi. Contohnya revolusi industri di Eropa. Saat itu, pabrik yang bekerja dengan alat tradisional digantikan dengan mesin-mesin besar. Yang kedua, berdasarkan ukuran perubahannya. A. Perubahan kecil, yaitu perubahan yang tidak membawa pengaruh langsung atau berarti bagi masyarakat, karena umumnya menyangkut kebutuhan sekunder yang bersifat pelengkap. Contohnya, model gaya rambut dan fitur kamera handphone. B. Perubahan besar, yaitu perubahan yang sangat berpengaruh pada keseluruhan masyarakat dan lembaga-lembaganya seperti sistem kerja, hak milik tanah, hubungan kekeluargaan, dan pola perilaku masyarakat. Contohnya perkembangan teknologi komputer dan internet. Yang terakhir, alias yang ketiga, berdasarkan prosesnya. A. Perubahan yang dikehendaki atau direncanakan, yaitu perubahan yang direncanakan melalui suatu program diharapkan dapat menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Contohnya, program internet masuk desa. B. Perubahan yang tidak dikehendaki atau tidak direncanakan, yaitu perubahan yang terjadi tanpa perencanaan dan berada di luar jangkauan masyarakat. Contohnya teknologi traktor yang menghilangkan pekerjaan buruh tani. Dan yang terakhir, faktor yang mempengaruhi perubahan sosial. Di antaranya 1. Geografis, 2. Kependudukan, 3. Teknologi dan industri, 4. Kepemimpinan dan ideologi politik.